Panda Holiwan, bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana namun sangat ampuh yang 99% pria abaikan sepenuhnya. Namun ketika seorang pria mempraktikkan hal sederhana ini, sesuatu hampir seketika berubah dalam pikiran seorang wanita. Ia tidak bisa tidak memperhatikannya. Bagian yang paling mengejutkan adalah sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari bahwa mereka kehilangan hal ini. Mungkin Anda salah satunya. Tetapi jika Anda terus membaca ini, kemungkinan besar Anda tidak ingin tetap seperti itu. Izinkan saya berbagi sebuah cerita dengan Anda. Ada seorang pria bernama Markus, pria biasa seperti Anda dan saya. Hampir sepanjang hidupnya, ia berjuang dengan hampir segala hal. Ia terus-menerus khawatir tentang bagaimana orang lain memandangnya. Ia mengejar validasi seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Misalnya, jika ia mengirim pesan teks dan tidak sega menerima balasan, pikirannya akan dipenuhi kecemasan. Ia akan mulai mengirim pesan lanjutan, mencoba memperbaiki keheningan itu. Namun apapun yang ia lakukan ia selalu merasa tidak terlihat, terutama dalam hal wanita. Kemudian suatu hari sesuatu berubah. Markus menemukan sebuah prinsip yang benar-benar mengubah perspektifnya. Itu bukan formula ajaib atau trik pengembangan diri murahan. Itu adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang ampuh. Stoicism. Inti dari Stoikisme terletak pada prinsip sederhana. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya apa hubungannya Stoikisme dengan daya tarik atau kepercayaan diri? Tetaplah bersama saya karena disinilah cerita menjadi benar-benar menarik. Stoiki mang mengajon kabin manda. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Pikirkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikuasai oleh emosi mereka. Mereka mudah tersinggung. Mereka bereaksi berlebihan dan mereka akhirnya membuat pilihan yang kemudian mereka sesali. Misalnya, jika seorang pengemudi tiba-tiba memotong jalan mereka di lalu lintas, mereka langsung membunyikan klakson, berteriak, atau menunjukkan gestur marah, membiarkan orang asing menentukan suasana hati mereka. Wanita memperhatikan ini, mereka merasakannya dan jujur saja itu tidak menarik. Namun, orang yang stoik beroperasi secara berbeda. Ia tidak bereaksi terhadap kekacauan. Ia tetap tenang sementara orang lain kehilangan kendali. Bayangkan diri Anda di sebuah pesta. Di satu sudut terjadi perdebatan sengit. Orang-orang berteriak, emosi memuncak, dan semua orang terseret ke dalam drama tersebut. Tetapi, Anda tetap tenang, mantap seperti gunung yang berdiri teguh di tengah badai. Misalnya, ponsel Anda tiba-tiba berdering karena krisis pekerjaan yang serius. Alih-alih panik atau membuat keributan, Anda dengan tenang meminta izin untuk pergi dan menangani masalah tersebut secara pribadi, menjaga ketenangan Anda sepanjang waktu. Percayalah wanita memperhatikan hal ini dan itu sangat menarik. Kekuatan-kekuatan batin dan kepercayaan diri yang tenang. Nah, disinilah konsepnya menjadi lebih dalam. Kaisar dan filsuf Romawi Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik terbesar pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Pikirkan tentang bobot pernyataan itu. Ketika Anda berhenti mengejar validasi dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda tidak lagi tampak putus asa untuk mendapatkan perhatian. Sebaliknya, Anda menjadi seseorang yang secara alami mendapatkan rasa hormat. Misalnya, bayangkan seseorang mengkritik proyek pribadi yang sedang Anda kerjakan. Alih-alih berdebat atau bersikap defensif, Anda dengan tenang mengakui pendapat mereka dan terus membangun sesuai dengan visi Anda sendiri. Pada saat itu, Anda menunjukkan bahwa standar internal Anda lebih penting daripada persetujuan dari luar. Dan prinsip ini tidak hanya berlaku untuk wanita. Ini mempengaruhi bagaimana rekan kerja Anda melihat Anda, bagaimana teman-teman Anda berinteraksi dengan Anda, dan pada akhirnya bagaimana seluruh hidup Anda berjalan. Anda mulai memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Perbedaan antara 99% dan pria stoik. Sebagian besar pria termasuk dalam 99% mereka reaktif. Komentar kasar muncul dan mereka langsung membalas. Hari yang buruk terjadi dan mereka tenggelam dalam frustrasi. Tetapi pria stoik berhenti sejenak.
Ia mengajukan pertanyaan sederhana pada dirinya sendiri. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Sebagian besar waktu jawabannya adalah tidak, dan disitulah rahasianya. Wanita mengagumi pria yang menolak membiarkan dunia mengendalikannya. Poin bonus 1, visualisasi negatif. Salah satu praktik stoik yang ampuh dikenal sebagai visualisasi negatif.